Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Sebelum gua mulai videonya, gua mau minta maaf dulu nih ke kalian karena belakangan ini gua jarang banget buat ngupload konten. Ya karena ada beberapa hal yang bikin gua sibuk jadi nggak sempet buat bikin kontennya. Gue juga mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini bisa semakin maju dan cepat dimonetize biar gue juga bisa dapat duit. Hehe. Oke, jadi hari ini gue mau review satu keyboard dari Gamen lagi, yaitu Gamen Titan 3. Gamen Titan 3 ini adalah keyboard terbaru dari Gamen yang merupakan penerus dari Gamen Titan 2 yang dulu juga gue pernah sempat bikin kontennya. Kalau kalian penasaran sama videonya, kalian boleh klik card yang ada di atas. Gak seperti kakaknya, Gamen Titan 3 ini datang dengan desain layout yang lebih compact dari kakaknya, yaitu layout 60% dengan total key ada 63 keys dan dengan tambahan dedicated arrow keys. Keyboard ini dijual dengan harga 300 ribuan aja, tepatnya 330 ribu rupiah di marketplace. Tapi sebelum kalian beli keyboard ini, ada baiknya kalian nonton dulu video gua ini sampai habis, lalu pertimbangin kalau kalian mau beli keyboard ini atau enggak. Gue mulai dari unboxingnya dulu. Seperti kakaknya, Gamen Titan 3 ini datang dengan dus berwarna merah banteng. Dengan tampilan keyboard dan merek di bagian atas dusnya. Di bagian depannya ada beberapa macam fitur unggulan yang ada di keyboard ini. Di bagian kiri dan kanannya ada tulisan Gamen Titan 3. Lalu di bagian belakangnya ada tagline dari Gamen, yaitu Born for Winner. Lalu di bagian bawahnya ada gambar keyboardnya lagi dan spesifikasi dari keyboard ini. Untuk isi dusnya sendiri bisa dibilang keyboard ini cukup lengkap untuk keyboard dengan harga 300 ribuan. Di dalam isi dusnya yang pertama udah pasti ada unit keyboardnya yang dibungkus dengan PE foam, buku manual, kartu garansi, kabel Type A to Type C yang ujungnya berbentuk L dan belum braided, switch spooler curah, keycap spooler, 2 buah switch cadangan, dan terakhir ada keycap cadangan untuk escape dan spacebarnya. Gimana? Lengkap banget kan? Sekarang kita beralih ke keyboardnya. Gak seperti kakaknya Gamen Titan 2 yang menggunakan layout TKL, keyboard ini menggunakan layout yang jauh lebih compact, yaitu 60%. Yang artinya keyboard ini tidak mempunyai dedicated arrow keys, tapi untungnya kita masih dikasih dedicated arrow keys di keyboard ini. Dengan dimensi keyboard mempunyai panjang 291 mm, lebar 101 mm, tinggi 36 mm, dan beratnya 537 gram. Untuk build quality-nya, keyboard ini udah cukup bagus, feel dipegang berasa padat dan solid. Gak bakal nyangka lah kalau keyboardnya ini cuma 300 ribuan. Bahan case dari keyboard ini menggunakan bahan ABS dengan mounting style Trimon, tipe mounting yang sangat lumrah dijumpai pada keyboard-keyboard murah biasanya. Meskipun murah, keyboard ini ngasih kita keycaps dengan bahan PBT double shoot yang udah tembus RGB. Kualitas keycapsnya juga lumayan bagus jika dibandingkan dengan keycaps ABS biasa. Tapi sayangnya di unit yang gue terima ini ada lecet di bagian spacebarnya. Yang awalnya gue kira cuman kotoran, tapi waktu gue lap ternyata nggak hilang-hilang. Ya gue berharap ini cuma terjadi di keyboard gue aja. Oke lanjut, profile yang digunakan pada keycaps di keyboard ini menggunakan OEM profile yang terbilang cukup aman kalau digunakan di north facing keyboard, karena nggak bakal ada yang namanya interference di OEM profile. Untuk colorway-nya, keyboard ini udah ngasih kita keycaps yang udah cukup bagus dengan tritone color pada keycapsnya. Selain itu kita juga dikasih keycaps cadangan kalau kalian mau tampilan keyboard kalian tuh lebih sederhana dengan menggunakan two-tone color aja. Untuk keycapsnya bisa dibilang ini adalah bagian selling point dari keyboard ini, karena bisa dibilang kita dimanjain banget lah dengan keycapsnya ini. Lanjut, untuk switchnya di keyboard ini masih menggunakan switch yang sama dengan kakaknya, yaitu Otomo Blue, yang karakteristiknya tactile dan clicky. Dan keyboard ini hanya tersedia dengan blue switch doang tanpa ada varian warna lain. Jadi ya mau nggak mau kita harus pakai blue switch. Mungkin gua typing test dulu deh.
Untuk typing soundnya, suara yang dihasilkan dari keyboard ini bisa dibilang khas Automo Blue banget lah. Tapi kalau kalian dengar lebih detail lagi, kalian bakal dengar suaranya yang hollow banget. Itu semua dikarenakan pada keyboard ini kita nggak dikasih dampening foam sama sekali, jadi suaranya bakal hollow. Stabilizer yang digunakan pada keyboard ini menggunakan plate mount yang udah pre-loop, tapi gua nggak tahu yang dipakai di stabilizer ini tuh loop apaan karena sepenglihatan gua ini kayak minyak aja gitu. Stem yang digunakan pada keyboard ini juga masih belum rata, jadi kalau kalian mau tuning stabilizernya, kalian harus lakukan clipping pada stemnya supaya suaranya nanti tuh bisa konsisten. Stabilizernya ini juga masih wobble banget, jadi saran gua kalian lakuin bend aid mode dah kalau misalnya mau beli keyboard ini. Plate yang digunakan di keyboard ini menggunakan bahan metal dengan finishing matte yang waktu gua scratch test ternyata udah cukup bagus karena nggak nge-scratch sama sekali. Lalu untuk PCB-nya berwarna hijau yang udah hot swap tapi masih 3 pin dan terbatas hanya untuk Automo socket aja. Tapi kalian gak perlu khawatir, pilihan switch untuk Automo socket juga udah banyak dan feel-nya juga udah pada enak-enak kok. PCB-nya menggunakan konfigurasi north facing yang artinya bakal ada yang namanya interference kalau kalian menggunakan cherry profile keycaps. Lalu untuk interface-nya, keyboard ini menggunakan wired only dengan modul Type-C yang ada di sebelah kiri keyboard ini. Hal ini cukup gua appreciate lah karena nggak seperti kakaknya yang kemarin yang masih menggunakan fixed kabel, terlepas dari posisinya yang masih di samping ya. Di keyboard ini kita juga udah dikasih fitur RGB per key yang dimana di harga 300 ribuan RGB per key itu masih menjadi fitur yang lumayan wah. Karena di harga segini palingan yang kita dapat itu hanya RGB rainbow. Total ada 20 efek RGB yang bisa kita pilih menggunakan kombinasi tombol Fn plus ALT. Oke, setelah gua bahas keunggulan-keunggulan keyboard ini, sekarang gua mau bahas hal yang gak gua suka dari keyboard ini. Kenapa gue bilang keycapsnya offside? Ya kalian bisa lihat sendirilah bagaimana tombol atas dan bawahnya itu nggak sejajar. Ini dikarenakan keycaps yang digunakan di atas dan di bawah itu berbeda ukuran. Keycaps yang di atas menggunakan 1,25U dan di bawah menggunakan 1U. Selain dari tampilannya yang bikin gatal mata karena nggak simetris, kita juga bakal kesulitan mengganti keycapsnya karena masih jarang ada keycap set yang mempunyai ukuran layout seperti ini. Kalaupun ada, ya tetap aja bikin gatal mata karena nggak simetris. Kalian bisa lihat di samping tombol arrow malah diselipin tombol shift. Nah hal ini buat gua cukup mengganggu banget. Karena gua yang biasanya menggunakan shift kanan di samping tanda tanya, malah sering mencet tombol arrow-nya. Jadinya gua harus beradaptasi ulang menggunakan keyboard ini. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget sih, cuman ya lumayan bikin kaget lah. Jadi kemarin pas keyboard ini baru datang, gua masih pakai biasa aja dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi pas komputer gua matiin, LED di samping keyboardnya malah nyala. Gua pikir keyboard ini bisa wireless jadi lagi ngecas. Tapi pas gua bongkar ternyata nggak ada baterainya. Nah, jadi seperti itulah review gua tentang keyboard ini. Dari hal-hal tadi mungkin kalian bisa pertimbangin secara matang kalau mau beli keyboard ini atau enggak. Keyboard ini mungkin bakal jadi rekomendasi gua buat harga segini kalau layout yang digunakan itu sama kayak Daxa M64 atau DZ64. Tapi karena layoutnya kayak gini, jadi gua serahkan ke kalian aja gimana keyboard ini worth it to buy atau enggak. Thanks buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe channel ini, like juga kalau suka dengan video ini. Kalian juga boleh kasih komentar tentang pendapat kalian soal keyboard ini. Gua Ahmad, pamit undur diri and see you.